Pada ajang Qualcomm Snapdragon Tech Summit di Hawaii 2019 lalu, Qualcomm memperkenalkan penerus dari Snapdragon 845 yaitu Snapdragon 855. Membawa peningkatan dari generasi sebelumnya, Snapdragon Class Flagship 2019 ini mengalami kemajuan dari sisi performa GPU dan CPU yang lebih baik, peningkatan kinerja AI, ISP yang lebih mumpuni, dan efisiensi daya yang lebih optimal. Dan inilah smartphone dengan chipset Snapdragon 855 terbaik. Yang pertama ada smartphone asal pabrikan Cina yaitu Xiaomi Mi 9. Dibekali chipset Snapdragon 855 yang dikolaborasikan dengan GPU Adreno 640, membuat performanya lebih cepat 45% dibandingkan dengan chipset generasi sebelumnya. Jadi, kalau masalah gaming, ini smartphone udah anti macet-macet klap ya. Apalagi kenyamanannya bertambah dengan layar seluas 6,39 inci berteknologi AMOLED. Dalam mendukung kamu untuk menghemat waktu pengisian baterai, Xiaomi Mi 9 sudah didukung oleh teknologi fast charging 27 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Rilis pada Oktober lalu di Indonesia, ada Black Shark 2 yang dibekali dengan chipset Snapdragon 855. Selain dimanjakan dengan performa chipset yang baik, pengguna juga dinyamankan dengan fitur Shark Space yang hadir di Black Shark 2 sebagai alat bantu untuk mengakses game favorit kalian lebih cepat loh. Udah gitu, untuk menghindari input lag yang sering terjadi pada smartphone, Xiaomi mengimplementasikan teknologi touch sensing 240Hz seperti iPhone pada Black Shark 2 ini. Tapi sayangnya, walaupun disokong dengan jeroan yang mewah, nyatanya Black Shark 2 masih punya kekurangan loh, seperti tidak adanya sertifikat IP untuk resistensi terhadap air dan debu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Berbeda dari Black Shark 2, walaupun Redmi K20 Pro tidak menyertakan water resistant pada promosi dan kartu garansi, tapi nyatanya smartphone berchipset 855 ini support fitur water resistant karena keberadaan segel karet di setiap celah pembukaan untuk meminimalisir rembesan air loh. Hal ini terungkap ketika seorang YouTuber bernama Zack membongkar smartphone pabrikan asal Cina tersebut. Selain dibekali chipset Snapdragon Class Flagship, Redmi K20 Pro juga dibenamkan triple camera dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel dengan lensa Sony IMX586 bukaan diafragma f1.75. Rilis pada Mei tahun lalu pada sebuah event di Cina, Redmi K20 Pro varian RAM 6/64GB dibanderol dengan harga $362 atau berkisar 5,2 jutaan. Dan untuk di Indonesia sendiri, harga termurahnya berada di angka 6 jutaan untuk saat ini. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya. Next ada Google Pixel 4 XL. Pada Oktober 2019 lalu, Google resmi meluncurkan HP flagshipnya ini bertepatan dengan acara tahunan Made by Google di New York. Bukan hanya didukung dalam bermain game dengan chipset Snapdragon 855-nya, Google Pixel 4 XL juga memiliki fitur astrofotografi yang dapat mengabadikan foto langit malam yang dipenuhi bintang-bintang dengan jelas. Dalam bermain game, kalian cukup dimanjakan dengan kolaborasi yang sangat apik antara Snapdragon 855 dengan RAM 6GB. FYI, dengan meluncurnya Google Pixel 4 XL, Google resmi meninggalkan desain notch konvensionalnya. Untuk spesifikasinya ada di sini berikut. Tapi sayang, nih dia nggak nemu toko online dan offline rekomendasi pricebook untuk produk ini. Hadir sebagai smartphone pertama dengan kipas pendingin di dalam bodi, ZTE Nubia Red Magic 3 nyatanya cukup menggemparkan dunia nih Pricebook Mania. Ice Liquid Cooling yang terbenam pada Nubia Red Magic 3 berfungsi untuk menurunkan temperatur smartphone saat mulai panas, terutama ketika dipakai untuk gaming. Selain mendukung dalam hal gaming dengan chipset Snapdragon 855 yang dikolaborasikan dengan RAM mencapai 12GB, ternyata smartphone ini juga mendukung dalam hal pembuatan video layaknya profesional loh. Pasalnya Red Magic 3 dapat merekam video sampai 8K. Untuk spesifikasinya ada di sini berikut. Tapi sayang, nih dia nggak nemu toko online dan offline rekomendasi pricebook untuk produk ini.
Selanjutnya ada smartphone yang pernah menduduki posisi 2 di bawah ROG Phone 2 pada skor Antutu di bulan September tahun lalu, yaitu Asus Zenfone 6. Setelah penantian panjang 6 bulan lamanya, Asus Zenfone 6 akhirnya rilis di Indonesia pada November tahun lalu yang sebelumnya sudah diperkenalkan terlebih dahulu di Spanyol. Untuk mendukung kegiatan sehari-hari pengguna, Asus membenamkan baterai berkapasitas monster, yaitu sebesar 5000 mAh. Dan perlu kalian tahu, smartphone dengan chipset Snapdragon 855 ini pernah disiksa sama Bang Bewok loh. Ingin lihat kebengisan Bang Bewok? Tinggal kalian klik di pojok kanan atas ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan yang terakhir ada OnePlus 7 Pro. Selain disokong oleh chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang dikolaborasikan dengan GPU Adreno 640, OnePlus 7 Pro juga dibekali dengan layar seluas 6,67 inci Fluid AMOLED beresolusi Quad HD+ yang menyamankan mata pada saat bermain game dan streaming. Tapi sayang, kapasitas baterainya masih 4000 mAh aja. Namun, sudah didukung oleh fitur Warp Charge 30W 5V 6A yang memungkinkan pengisian daya 50% dapat diisi dalam waktu 20 menit saja. Waduh, patut diuji nih biar tahu kebenarannya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Sebenarnya masih banyak HP gaming dan HP flagship yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855 sebagai otaknya. Coba dong kalian sebutin HP berchipset Snapdragon 855 lainnya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidia pamit, ciao Bella!